Sudah sepatutnya semua pihak merasa optimis bahwa sektor perikanan dan kelautan dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi, khususnya di Jawa Timur. Mengingat sumber daya perikanan dan kelautannya sangat berpotensi, dua pilihan pemerintah Provinsi Jawa Timur memprioritaskan pembangunan di bidang perikanan dan kelautan sangat beralasan. Mengingat kondisi sumber daya alam di Jawa Timur, khususnya daya dukung usaha perikanan dan kelautan masih potensial untuk dimanfaatkan. Upaya pengembangan usaha perikanan secara garis besar adalah usaha penangkapan ikan di laut dan di perairan umum, usaha budidaya perikanan di laut, air tawar dan payau, serta produksi garam. Untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan, maka peran UMKM di bidang kelautan sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Sehingga dengan peningkatan peran UMKM dalam pembangunan daerah dapat menciptakan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan. Berikut ini adalah UMKM di beberapa kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Sebagai kota yang berada di wilayah pesisir pantai utara Pulau Jawa, Surabaya dikenal dengan aneka hasil lautnya. Berbagai jenis makanan hasil kekayaan laut diproduksi dan dijual. Mengolah hasil tangkapan menjadi berbagai jenis produk olahan makanan yang nikmat dan berdaya jual. Aneka makanan sari laut tersebut untuk wilayah yang mempunyai potensi perikanan terbesar adalah pesisir kota Surabaya. Jumlah penangkapan ikan di wilayah kota Surabaya sebagian besar berasal dari tangkapan di laut dan sebagian kecilnya berasal dari perairan umum. Dalam hal ini, waduk dan sungai, usaha perikanan tangkap tidak hanya meliputi penangkapan ikan dan budidaya ikan saja, melainkan juga usaha pasca penangkapan, yaitu pemasaran dan pengolahan. Salah satu pelaku usaha UMKM di kota Surabaya, yaitu dua orang wanita yang bernama Ibu Yani dan Ibu Erwinda. UMKM tersebut dinamai CV Sumonggojoyo yang terletak di kawasan Margorejo, Surabaya. Salah satu produk olahan hasil laut UMKM Sumonggojoyo adalah produk abon atau baby abon yang sampai diekspor ke negara Jepang. Sebentar ya Bu. Boleh, iya. Boleh. Kalau boleh tahu awal mula berdirinya UKM ini gimana ya Bu? Awal mula berdirinya UKM ini tuh kita adalah teman satu sekolahan, teman-teman anak-anak, terus sering banyak nongkrong duduk di kantin, banyak waktu luang, terus kita berdua suka ikan, jadinya kita punya ide gimana sih caranya, punya bisnis tersendiri lah. Rencananya untuk kedepannya bagaimana nih untuk UKM tersebut? Untuk bisnis ini sendiri rencana kedepannya pastinya dengan penambahan produk ya, terus selain dengan penambahan produk kita juga bagaimana caranya untuk masuk ke banyak pasar. Ya. Untuk ke luar negeri sama ya. Udah ada rencana untuk ke sana nggak? Iya, pastinya. Kemana nih Bu? Rencananya untuk negara-negara apa aja yang yang pasti untuk terdekat itu ya di Asia dulu ya, se-ASEAN dulu ya. Terus baru itu nanti mungkin ke luar yang lebih besar lagi ya. Nah, ini pertanyaan yang menarik yang terakhir juga nih Bu. Kalau boleh tahu sertifikasi apa aja yang harus dilengkapi? Rencananya ini Ibu mau untuk go internasional lah ya, untuk usahanya ini bagaimana? Jadi yang pertama kita harus ada izin dari BPOM. Kemudian kita juga harus ada izin halal dari Indonesia. Kemudian kita untuk lebih meyakinkan buyer ya, karena buyer tuh terkadang banyak permintaan tuh, setidaknya harus ada ISO manajemen, harus ada SNI ya, kemudian SKP, HCCP itu wajib lah ya. Jadi memang sekarang proses untuk melengkapi itu. Ya, tapi untuk sebagian sudah semua ya Bu ya? Iya, sudah. Semoga usahanya lancar. Ini saya boleh nggak lihat proses pembuatannya? Boleh. Boleh ya? Saya langsung saja ya berarti ya? Boleh. Terima kasih ya Bu waktunya. Terima kasih.
Kabupaten Pacitan memiliki potensi perikanan laut yang baik. Dari seluruh produksi perikanan Kabupaten Pacitan, sisanya berasal dari produksi ikan laut yang mencapai 87,79%. Untuk ikan laut yang banyak ditangkap adalah ikan layur, yaitu sebesar 1.757.690 kg. Disusul dengan ikan tuna sebesar 1.455.970 kg. Perikanan budidaya dan tangkap sebagian besar dikelola oleh masyarakat secara perorangan dan masih dalam usaha skala kecil. Salah satu UMKM yang dinahkodai Ibu Marsiah dari UD Bina Makmur dengan nama produk tahu tuna inggil. Halo Ibu, dengan malam. Bu, tadi saya sudah sempat nih keliling untuk melihat pengolahan ikan di UKM Inggil ini. Bisa dibantu jelaskan nggak untuk sejarahnya? Sejarah awalnya kita karena terinspirasi dengan banyaknya ikan tuna di perairan Pacitan. Dari situ kita terinspirasi untuk membuat olahan dari ikan. Apa aja Bu? Kita buat ada tahu tuna, ada abon tuna juga, ya, nugget, ada otak-otak dan lain-lain banyak Mbak. Banyak Kerupuk ya? juga ya. Mengenai perizinan Ibu, apa aja izin yang sudah didapat? Perizinan yang sudah kita dapatkan, yang sudah kita miliki, kita ada SIUP, ada TDP, TDI, ya, terus yang baru-baru ini kita sudah memiliki SKP, alhamdulillah. Penghargaan apa aja Bu yang sudah didapat? Penghargaan yang pernah kita dapat itu kita pernah juara satu lomba ini di kabupaten, tingkat kabupaten. ya. Terus kita juga sudah pernah dapat ini Mbak, apa itu piagam penghargaan dari BPOM mengenai keamanan pangan. Jadi insya Allah produk kita aman Ya, dan halal ya Bu ya? Oh harus kita, ya itu tadi Mbak, Ya. MUI halal kita juga sudah dapat Sudah dapat Mbak. ya Bu ya, berarti sudah lengkap Sudah semua lengkap ya. insya Allah. Terima kasih ya Ibu Marsiah sudah diizinkan untuk melihat langsung proses pembuatan tahu dan UKM di Inggil ini. Semoga usahanya makin sukses, makin inggil seperti namanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Semoga ketemu kembali. Panjang pantai selatan Kabupaten Trenggalek 96 km, di mana sebagian besar pantainya berbentuk teluk yang terdiri dari Teluk Panggul, Teluk Munjungan, dan yang paling besar adalah Teluk Perigi. Kegiatan pengolahan perikanan di Kabupaten Trenggalek. Jenis olahan yang sedang berkembang adalah aneka olahan dari jellyfish, bakso, nugget, kaki naga, kerupuk, dan lain-lain. Pelaku UMKM yang menghasilkan produk bakso dan nugget ikan laut adalah Ibu Zubaida dengan nama UKM Mina 7. Sekarang saya sudah ada di UKM Mina 7. Di sebelah saya sudah ada Ibu Zubaidah dan putrinya. Selamat siang Ibu. Siang.
Bu, ini saya mau menanyakan nih tentang sejarah dan berdirinya UKM ini. Mungkin bisa dibantu menjelaskan sejarahnya? Iya, kita mulai mendirikan usaha ini mulai 2004. Setelah itu 2007 kita dibina dari Dinas Perikanan Bu Siska dan teman-temannya. Alhamdulillah kita bisa produksi sampai sekarang, produksinya banyak sampai sudah lancar. Sudah lancar ya, Iya. Bu. Nah, mengenai hasil produksinya ini, pemasarannya ini sudah kemana aja nih, Bu? Sudah se-Jawa Timur. Se-Jawa Timur ya, Bu ya. Waduh, Bu, semoga untuk usaha Mina 7 ini semakin sukses, semakin jaya. Tapi ini halal ya, Bu ya? Halal. Halal ya, Bu. Udah, boleh dicoba nggak nih, Bu? Iya, Boleh ya. Di Kabupaten Tulungagung mempunyai potensi sumber daya perikanan berupa perairan laut, payau, perairan umum, dan budidaya ikan air tawar. Perkembangan budidaya ikan air tawar di Kabupaten Tulungagung dikelompokkan pada 2 usaha, yaitu budidaya ikan hias dan konsumsi. Ikan konsumsi yang berorientasi pasar adalah dominasi ikan lele, gurami, patin, nila hitam, dan tawes. Ibu yang bernama Masyruroh ini memanfaatkan olahan ikan patin dan ikan lele menjadi produk onde-onde ikan patin dan siomay lele. Siomay lele, salah satu varian hasil pengolahan ikan lele yang ada di Tulungagung ini. Di sebelah saya sudah ada Ibu Masyruroh. Halo Ibu. Halo Mbak. Gimana Ya, kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu, ini saya mau nanya nih. Ya. Apa aja hasil produksi yang ada di sini? Saya tadi lihat nggak cuma somai yang sangat enak ini ya, Bu ya, sangat terkenal, tapi banyak banget ya variannya ya. Ya. Apa aja nih, Bu? Ya ada banyak varian nih. Ada abon ikan lele, abon ikan tuna, dan abon ikan patin. Juga ada turunannya ini kukis abon. Kukis abon ya, nih, Bu ya. Kukis abon. Kukis Ya, bisa dijadi dari ini ya, Bu, dari dari ikan abon. juga ya, Bu ya. Dari ikan, ya. Oke, variatif Ya banget. ada apa itu? Cemilan ada juga. juga. Oh, Ya oke. ada undi-undi abon. Untuk Ya, pemasarannya? Untuk pemasarannya di wilayah Tulungagung juga saya mencoba di pasar modern. Pasar modern. Iya. Bu, saya mau tanya nih, awal mulanya kenapa bisa tercetus ide untuk membuat somai dari lele? Kan masih jarang banget nih, Bu. Oh iya. Ya, karena di sekitar sini budidaya ikan lele kan banyak sekali. Ya. Terus ini yang untuk pengolahan siomay ini longgorannya dari konsumsi. Konsumsi. Iya. Terus ini apa nih, Bu? Ini abon ikan lele, abon ikan patin. Oh, ini dari abon ikan Onde-onde, patin ya, iya. namanya onde-onde. Iya, onde-onde. Waduh, banyak banget ya, Bu ya. Ternyata Iya. dari ikan bisa dijadikan cookies, Iya. bisa dijadikan abon, bahkan Bisa dijadikan siomay stick juga, juga. stick juga ya, Bu ya. Iya. Duh, Ibu ini luar biasa. Saya dari tadi penasaran, Ibu, pengen nyoba siomaynya ini. Iya. Rasanya itu gimana? Rasanya pasti enak dong. Pasti enak ya. Iya. Saya coba boleh ya, Bu? Iya, boleh. Nih, saya coba ya. Nggak ada ini ya, Bu, rasa-rasa ikannya ya. Oh. Kayak ayam ya, Bu ya ini. Iya. Untuk pemasarannya ini gimana, Bu? Pemasaran alhamdulillah baik. Saya juga mengikuti ada event-event di mana aja saya juga ikutin. Kayak catering kayak gitu-gitu Iya. ya, Bu. Nih, jadi siomay ini rasanya tidak kalah sama rasa ikan, seafood atau lain sebagainya, Bu ya. Iya, Enak enak. banget. Amin. Semoga semakin sukses. Amin. Semoga Amin. makin bisa diterima di masyarakat dan Iya. pulau-pulau bahkan kota-kota lain Ya, sebagainya, Bu. amin. Doanya Mbak juga ya. Ya, Iya. terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.
Potensi ikan tangkap di sepanjang garis pantai Kabupaten Malang yang mencapai 102,62 km mencapai 403.000 ton per tahun. Jenis ikan yang menjadi primadona ekspor dari perairan Kabupaten Malang adalah tuna. Ikan tuna di Laut Selatan Kabupaten itu memiliki jenis terbaik. Kalau potensi ikan laut hasil tangkapan nelayan bisa mencapai 50%. Salah satu pelaku UMKM yang memanfaatkan hasil kelautan di Kabupaten Malang ini adalah Bapak Agus Heri Santoso. Bapak yang satu ini menahkodai UMKM-nya dengan menghasilkan produk albumin atau ekstrak dari ikan gabus. Tahun 99 sampai tahun 2001 kami berupaya untuk mendesain sebuah alat yang bisa mengekstrak atau mengambil sari ikan gabus tersebut. Dan alhamdulillah tahun 2001 metode ekstraksi tersebut bisa kami wujudkan. Dan kami ketahui bahwa ekstrak ikan gabus hasil ekstraksi tersebut sangat kaya akan protein, terutama albumin. Selanjutnya tahun 2003 ekstrak ikan gabus bersama teman-teman di RSSA kami seminarkan sebagai bahan untuk proses penyembuhan luka, dan tanggapan dari komunitas kesehatan sangat besar sehingga oleh teman-teman di Rumah Sakit Saiful Anwar kami didorong untuk mewujudkan karya, yaitu menghasilkan ekstrak ikan gabus. Akhirnya ide itu terwujud tahun 2003 sampai 2006 kita bisa menghasilkan ekstrak ikan gabus, mensuplai kebutuhan ekstrak ikan gabus di Rumah Sakit Saiful Anwar. Saya mewakili Setriatra Group mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia, ayo kita angkat potensi perikanan Indonesia untuk tidak hanya sebagai untuk konsumsi, tetapi juga untuk makanan kesehatan, bahkan untuk obat. Sehingga kita akan mendapatkan kesehatan yang paripurna dengan dasar ikan secara menyeluruh. Keistimewaan yang dimiliki Kabupaten Banyuwangi yaitu mempunyai 2 pesisir pantai selatan dan pantai utara. Ini membuat laut di wilayah Banyuwangi memiliki keanekaragaman biota laut dan ekosistem laut yang masih terjaga dengan baik. Pada semester pertama di 2016, Banyuwangi telah melakukan 710 kali ekspor. Dari angka tersebut, ekspor terbanyak adalah komoditas ikan hias, yaitu 453 kali. Diikuti dengan udang hingga 166 kali ekspor. Pelaku usaha dari hasil udang berikutnya adalah UMKM yang menghasilkan produk petis dengan nama produk petis Arba. Halo Bapak, selamat siang. Selamat siang kembali. Dengan Bapak siapa Dengan ini? Bapak Fudaili. Bapak Fudaili, Iya. salam kenal. Pak, saya mau Sama-sama. mengorek informasi nih Pak mengenai sejarahnya UKM ini Pak. Iya. Sejarah ini mulai berdirinya ya. Ya, mulai berdirinya. Sekitar kita tahun 1998. Oh, udah lumayan lama ya Pak ya. udah lumayan. Untuk kenapa Pak memilih dari sari ikan tuna ini Pak? Karena sari ikan tuna itu untuk bahan petis itu yang paling bagus dan terbaik. Yang terbaik ya Pak, Iya. karena kan ada jenis-jenis petis Jenis-jenisnya, ya. dari apa aja itu Pak? Iya. Kalau jenis petis ya cuma sebetulnya ada juga dari sarden lemuru itu ya. Oh, Sari ikan lemuru cuma itu lebih bagus sari ikan Sari tuna ikan tuna daripada ini sendiri ya Pak ya, yang terbaik ya yang Pak. terbaik. Nah, mengenai perizinan nih Pak, gimana? Perizinan sudah lengkap semua. Alhamdulillah udah Iya, lengkap semua. iya. Pemasarannya Pak? Pemasarannya yang terbanyak itu daerah Jawa Timur, Mm-mm. termasuk Probolinggo, Probolinggo. Malang, Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso. Nah, luar Jawa juga ada, masuk ke Kalimantan, Sumatera juga, terus Bali. Ya, Oh, Bali juga salah satunya ngambil sini juga ya Pak ya? juga, bahkan sampai luar negeri. Ada. Wih. Cuma bawanya dikit-dikit kalau luar negeri. Keren Ke banget Saudi Pak. Arabia, ke Malaysia, Brunei, Jadi Hong Kong, Taiwan ada. memang yang bawa ke sana. sudah terkenal karena Ya. memang udah lama dan Ya, semua udah. negara udah memang tahu ya Pak Sudah ya tahu, petisnya ya. ya Pak ya. Ya
Ya udah kalau begitu Pak, saya mau lihat-lihat dulu lah Silakan. prosesnya ya Pak ya. Ya, silakan. Terima Sudah kasih tahu. banyak Ya, ya Pak sama-sama. waktunya. Mari. Ya, sama-sama. Mari. Dalam rangka meningkatkan dan memperkuat daya saing UMKM hasil kelautan, diantaranya dengan meningkatkan kualitas produk UMKM agar dapat memenuhi standar, mengintensifkan pembinaan proses produksi agar lebih efisien, serta meningkatkan kualitas SDM UMKM hasil kelautan dan manajemen organisasinya. Maka setiap UMKM tersebut harus memiliki sertifikasi halal, izin PIRT, SIUP perdagangan, yaitu berupa SIUP P2HP atau Surat Izin Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Setiap perorangan maupun badan hukum yang melakukan usaha perikanan berupa pengolahan, pemasaran maupun pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dapat mengajukan permohonan SIUP 2HP di kantor UPT P2T Provinsi Jawa Timur dengan proses pengecekan persyaratan dan permohonan surat rekomendasi teknis selama 1 hari kerja. Prosedur pengurusan SIUP P2HP selanjutnya adalah proses verifikasi lapangan dan surat rekomendasi SIUP P2HP berlokasi di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur selama 8 hari kerja. Prosedur terakhir adalah proses penerbitan SIUP P2HP yang berlokasi di kantor UPT P2T Provinsi Jawa Timur selama 1 hari kerja. Di tengah persaingan perdagangan yang kompetitif, khususnya produk olahan hasil laut dan perikanan, serta turunannya, mereka dituntut memiliki produk yang sudah berstandar secara kualitas dan keamanan pangan. Untuk menjaga mutu dan pengembangan produk kelautan, maka setiap UMKM yang bergerak di bidang kelautan harus membawa hasil olahannya ke kantor PMP2KP Provinsi Jawa Timur. PMP2KP adalah kependekan dari Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan yang berlokasi di Jalan Pagesangan, Surabaya. Kiprah UPT ini makin strategis dan menjadi rujukan pelaku usaha untuk menguji hasil produknya hingga memenuhi standar serta mendapatkan sertifikasi hasil pengujian. Persaingan usaha produk makanan olahan sekarang ini sangat ketat. Hanya produk yang bermutu dan berkualitas serta telah mengantongi sertifikasi yang banyak dicari oleh konsumen. Banyak faktor di dunia usaha emas biru atau istilah hasil laut dan perikanan memilih memakai jasa pengujian produknya menggunakan PMP2KP yang berlokasi di Surabaya ini, selain sudah menyandang sertifikat akreditasi nasional dan internasional, juga dilengkapi peralatan dan laboratorium yang memadai. Untuk jenis analisa yang diperlukan pun ditangani oleh tenaga analis yang sudah berpengalaman di bidangnya. Provinsi Jawa Timur merupakan daerah penghasil produk perikanan dan kelautan yang berdaya saing. Produk yang dihasilkan mempunyai kemampuan untuk bersaing dengan produk sejenis dari luar daerah, baik di dalam wilayah Provinsi Jawa Timur maupun dalam pasar nasional dan internasional. Untuk menuju penghasil produk perikanan dan kelautan yang berdaya saing, dari sisi kualitas melalui peningkatan teknologi produksi dan fasilitasi prasarana dan sarana produksi. Dari sisi kualitas dikaitkan dengan keamanan pangan melalui penanganan prapanen dan pasca panen yang sesuai standar. Jawa Timur merupakan penghasil produk perikanan dan kelautan yang berkelanjutan, mampu menghasilkan produk perikanan dan kelautan dengan kualitas atau mutu dan kuantitas atau jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan aman dikonsumsi, serta tersedia sepanjang tahun. Berkelanjutan dikaitkan bahwa dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan di Jawa Timur akan tetap memperhatikan kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang. Sehingga diharapkan Jawa Timur sebagai penghasil produk perikanan dan kelautan yang aman. Dilihat dari sisi kuantitas dan kualitas, khususnya keamanan pangan sekaligus melaksanakan pelestarian sumber daya perikanan dan kelautan melalui UMKM. Inilah yang telah diberikan
oleh kekayaan laut Indonesia dengan berbagai macam hasil laut yang sangat melimpah untuk dimanfaatkan dan juga dikembangkan sebagaimana mestinya. UMKM merupakan salah satu wadah untuk selalu tetap kreatif dan inovatif untuk memajukan perekonomian bangsa.